Jadi kita tidak perlu mempersoalkan ini masalah sayyid. Ya. Karena itu adalah adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menjunjung adab kepada Nabi itu lebih mulia, lebih afdal dibanding dengan meninggalkan adab. Ya, itu lebih utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah maghrib yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita sempat hadir, dipilih dan ditakdirkan untuk kembali berjumpa wajah, berkait hati, bersilaturahim, guna sama-sama ruku dan sujud sebagai salah satu pernyataan rasa syukur dari sekian banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rasa syukur kita senantiasa mendapatkan tambahan nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi wasilah, Nabi yang menjadi perantara, sehingga alhamdulillah kita mendapatkan petunjuk untuk menempuh jalan kembali kepada Allah. Karena sungguhnya segala bentuk ibadah yang kita laksanakan itu merupakan jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu jamaah maghrib yang sama-sama berbahagia, pada pengajian yang lalu telah kita bicarakan tentang tiga sujud yang disunatkan, ya sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ini semuanya status hukumnya adalah sunat. Sunat sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Ada sujud yang disunatkan dilaksanakan di luar salat saja, tidak ada di dalam salat, yaitu sujud syukur. Jadi sujud syukur tidak ada namanya salat syukur, tidak ada. Ada juga sujud disunatkan di dalam salat atau ketika kita salat, yaitu sujud sahwi. Ada juga sujud yang disunatkan baik ketika kita salat maupun kita di luar salat. Semuanya ini jamaah yang saya hormati telah kita bicarakan pada pengajian yang lalu, tapi saya kembali perlu mempertegas bahwa namanya sujud yang kedudukannya sama dengan salat sunat, ya
Karena itu harus memenuhi juga syarat, tidak asal sujud orang. Ya, kalau begitu katakan ada nikmat yang diberikan oleh Allah atau kita dihindarkan dari musibah, lalu langsung sujud, katanya sujud syukur, tapi tidak tahu syaratnya sujud, kemungkinan bukan sujud syukur tapi sekedar ya tahu mopang bawang. Ya karena ada syaratnya sujud syukur, sujud tilawah. Kalau sujud tilawah khususnya di luar salat, seperti yang saya telah singgung pada pengajian yang lalu, ada tiga syaratnya sujud syukur dan sujud tilawah yang di luar salat. Pertama adalah suci dari hadas dan najis. Ini yang pertama. Harangi sujud dari kode gajene. Ya, haram sujud. Perbuatan sujud itu adalah perbuatan kehambaan, dan kita hanya wajib sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Ya, kita diharamkan sujud kepada sesama makhluk Allah. Dan boleh, ya. Karena itu kalau sujud itu hanya kepada Allah Zat yang Maha Suci, maka kita juga harus suci. Karena itu syarat pertama adalah harus suci. Engkau fajenne dapat sujud. Dia agak jenne aja tak sujud, haram. Ini yang pertama. Yang kedua, menutup aurat. Ya, jangan sujud kalau tidak menutup aurat atau ada auratnya yang kelihatan. Ya, karena harus tutup aurat. Aurat laki-laki baina surrati war rukbah, antara pusat dan lutut itu auratnya laki-laki. Harus tertutup itu ketika mau sujud sekurang-kurangnya itu. Ya. Jadi kalau pemain sepak bola, ya, begitu masukkan bola ke dalam gawang lawang, kemudian mereka berkerumun membentuk lingkaran lalu sujud, tidak tahu sujud apa itu, tidak ada memenuhi syarat. Kalau bentuk lingkaran, ada yang menghadap ke utara, ke timur, ke selatan, ke barat, dan terutama lagi tentu tidak ada udut, yang kelihatan juga lutut, ya, tidak ada memenuhi syarat sujud. Ya, jadi lebih tepat dikatakan seperti itu, bukan sujud syukur, tapi sekedar meluapkan kegembiraannya dengan sama-sama mopang. Itu yang kedua. Yang ketiga, sujud wajib menghadap ke kiblat. Jadi 3 syaratnya sujud. Kemudian dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan wa furuduha, ya, fardu-fardunya sujud tilawah yang di luar salat dan sujud syukur, seperti yang telah disinggung pada pengajian yang lalu, saya ulangi kembali. Yang pertama, niat untuk sujud, ya. Niat sujud. Wa furuduha niyatu sujudit tilawati wa syukri. Niat sujud tilawah dan sujud atau niat sujud syukur. Jadi kalau kita mau sujud, apakah itu sujud syukur, ya harus berniat, karena sahnya ibadah itu kan dengan niat, ya. Dan niat itu tempatnya di hati. Cuma kalau dilafazkan itu hukumnya sunat. Yang kedua, takbir muharramin, takbiratul ihram. Ya, persis kalau kita ini sholat, jadi kita takbir juga. Allahu Akbar, aku niat sujud syukur karena Allah.
lalu tidak ada Fatihah, tidak ada iftitah, langsung sujud Allahu Akbar. Ya, wasujudum yang ketiga adalah sujud sekali, dan wasalamun memberi salam. Ya, ini caranya kalau kita sujud syukur maupun sujud tilawah di luar salat. Ada di dalam salat yaitu sujud sahwi. Berkati Anda sujud sahwi, kita sujud sahwi itu adalah sujud karena lupa, meninggalkan salah satu dari sunnah abu'atnya salat, atau bisa saja kelebihan juga rakaat. Ya, kita disunatkan untuk sujud sahwi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sujud sahwi itu dilakukan karena meninggalkan salah satu dari sunnah abu'atnya salat. Apa sunnah abu'atnya salat? Katakan di sini ada 7 sunnah abu'atnya salat. Ya, abu'adus salati. Ya. Tujuh sunnah abu'atnya salat. Abu'adus salati sab'atun. Ada 7. Pertama, at-tasyahhudul awwalu. Tasyahud awal. Ya, tasyahud awal. Bagi salat yang jumlahnya lebih dari 2 rakaat, salat maghrib dan salat isya, duhur dan asar, itu pakai tasyahud awal, tahiyat awal. Ya. Jadi kalau ada imam lupa mengambil tasyahud awal, terus tetong dia nalipa matahiyah 2 rakaat ni sepanjang loro nak terus tetong. Ya, nak lupa akan makmungi, subhanallah. Ya, ingat juga imam itu kalau sudah lebih banyak ke atasnya jangan kembali duduk. Kapan kita sudah elok ni, kira-kira 40 atau 50 derajat, ya. Kalau jarum jam itu menunjukkan 50, jarumnya 50 menit. Berarti lebih banyak ni ke atas. Sedikit imam berdiri. Maka itu tidak boleh duduk. Sekalipun makmum berteriak subhanallah, jangan dulu. Kenapa? Karena bisa batal salatnya. Ya, jangan melakukan yang sunat dan menggugurkan yang wajib. Berdiri itu wajib, sedangkan duduk tahiyat awal itu sunnah abu'ad. Karena itu jangan kembali duduk. Bagaimana sikap imam makmum? Ya, wajib mengikuti. Tidak boleh makmum itu bertahan. Harus bertahiyat. Ya, biar toh ya imam berdiri, saya tidak mau, saya harus bertahiyat, batal salatnya makmum kalau begitu. Jadi wajib mengikuti. Nanti sebentar barulah dibayar dengan sujud sahwi. Ya, disterilkan dengan sujud sahwi. Kalau disterilkan dengan sujud sahwi, berarti salat itu seperti biasa, tidak ada lagi masalah. Ya, itu fungsinya sujud sahwi. Jamaah yang saya hormati. Tapi kalau imam kelebihan rakaat, ini lain halnya ini. Ya. Imam kelebihan rakaat, 4 ni rakaat salat duhurnya, tetos imange tak kalufai. Ya. Berdiri tegak, subhanallah. Maka imam makmum yang sadar bahwa imam ini sudah lebih, tidak boleh berdiri. Jangan ikuti imam kalau kelebihan rakaat. Dia sepentingnya mempelajari fikih. Ya, kita itu berjamaah harus mengerti, ya, mengerti fikih. Ini keterangannya yang di Gruta.
Amma law qama imamuhu li khamisatin sahiyang, adapun sekiranya imam itu berdiri li khamisatin sahiyang, mengambil 5 rakaat karena lupa, ya tetong imamnya nala 5 rakaat asabata kalufai, ya fa innahu yamtanu 'alal ma'mumi mutabi'atuhu, maka sesungguhnya makmum menahan diri untuk tidak mengikuti. Tuh ada keterangannya, ya menahan diri untuk tidak mengikuti. Walau kana masbukan, sekalipun makmum itu masbuk, mau masbuk makmumnya aja temu tetong. Ya, jangan sampai makmum mengatakan, cowok-cowok ni payah nak pemeti telun rakang. Ya, imam itu nak alih 5 rakaat je ikut tetong ai dikena to ni parakang. Tidak boleh dia kalah kali. Onrok ini makmum. Ya, kenapa? Karena sudah kelebihan itu rakaat, tidak sewajarnya imam. Masbuk ya, masbuk kalau kekurangan 1 rakaat dan sebentar tetap disambung. Jangan berdiri. Ya ini, ya. Amma law qama imamuhu li khamisatin sahiyah, fa innahu yamtanu 'ala al-ma'mumi mutabi'atuhu law kana masbukan wa huwa muhayyarun baina mufariqatihi li aslama wahdahu wa intizarihi li aslama ma'ahu. Dan makmum boleh memilih dari salah satu dari 2 kemungkinan. Ya, imam berdiri mengambil 5 rakaat karena makmum tahu bahwa ini sudah lebih, yakin dengan kesalahannya imam, maka jangan berdiri makmum. Maka sikap makmum bisa mengambil salah satu dari 2 hal. Pertama, mufariqatihi liyaslama, berniat untuk mufarakah, maniatu masaram, at-tahiyatul mubarakat, aku berniat berpisah dari imam. Ya, itu namanya mufarakah. Dalam fikih memang diatur itu. Ya, kalau kita lihat, oh salatnya imam ini tidak sah karena ada najis di pakaiannya, ada darah, ada najis, maka di situ kita berniat mufarakah. Jangan diikuti, batal kesempajat. Ya, batal kesempajat, jangan diikuti. Jadi niat mufarakah, lalu memberi salam sendiri, sudah. Atau wantizarihi liyaslama mahu, menunggu imam. Kita tunggu imam sampai imam itu memberi salam. Ya, sekarang kita sudah baca tahiyat, imam baru ruku dari rakaat kelima ini. Tahiyatul mubarakat, kita sudah selesai tahiyat, imam baru sujud pertama. Ya, innaka hamidum majid, kita tahiyat. Bagaimana kalau sudah habis bertahiyat, nah imam belum bertahiyat, kita baca doa. Jangan baca ayat, tapi doa yang kita baca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma ighfir li ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma a'lantu ma anta a'lam bihi, antal muqaddim wa antal muakhir. Kita baca doa sambil menunggu imam. Nah, sekarang kalau imam sujud sahwi, kita tidak sujud sahwi. Ya, ini tadi yang tidak ikut. Ya, kalau imam sujud sahwi, kita tidak sujud sahwi. Jadi begitu imam memberi salam, barulah
kita juga memberi salam sama-sama dengan imam. Ya, ini bagi makmum yang sadar bahwa ini kelebihan rakaat. Tapi ada juga makmum yang tidak tahu, maka ikuti terus imam. Kalau imam sujud sahwi, makmum juga sujud sahwi. Ya, jadi itu jamaah bisa terbagi dua di situ. Ada yang tahu persis, ada juga yang ragu-ragu. Yang ragu-ragu ikuti imam. Nanti sebentar sujud sahwi sama-sama dengan imam. Ada juga yang yakin betul bahwa ini sudah kelebihan rakaat. Maka yang yakin betul boleh dia mengambil satu dari dua sikap. Dan nanti setelah itu memberi salam imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, barulah kita memberi salam ke kanan dan ke kiri. Saya ingatkan juga, mumpung masih diingat, saya ingat itu kalau imam memberi salam, masih banyak jamaah yang saya hormati, kalau salat berjamaah 50 tahun ni mah berjamaah dia depan saya mah kecoy. Iya, belum tahu pi berjamaah. Itu terbukti imam belum balik ke kiri, dia sudah balik ke kanan. Aturan berjamaah itu nanti imam selesai memberi salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, barulah kita makmum Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana kalau bersama? Makruh salatnya makmum yang memberi salam bersamaan dengan imam. Ya, jadi salat berjamaah saja punya aturan. Kita tidak asal makacoy, ada aturannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nanti imam memberi salam ke kiri, baru kita memberi salam ke kanan. Makanya itu imam juga itu tidak boleh lama-lama memberi salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kau balik nukati. Assalamualaikum warahmatullah. Ini imam tidak mengerti juga fikih. Iya, saya ingat Pak Bu, dulu di Masjid Raya itu kalau kita salat berjamaah, kata guru almarhum Kiai Haji Said Tahir Al-Mahdali, dia mutadilin rafi ke wabir sallam. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya, jadi dia gagah makmum, tidak ada makmum yang dapat kalau bersama. Ya, kenapa? Ini Nawasi jangan sampai salatnya makmum makruh gara-gara lama dia memberi salam. Ya, karena itu imam harus cepat-cepat juga memberi salam. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dan ada beberapa kesalahan orang yang memberi salam juga itu di dalam salat. Ini terlanjur saya ingat ada 4 kesalahan orang kalau memberi salam. Memberi salam saja 4 kesalahan. Nomor CD, Assalamualaikum warahmatullah. Ya, maunya itu selesai fi salam. Dalam kitab Tanwirul Qulub bagian fikhinya, Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi menjelaskan kalau kita mau memberi salam, selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya, tidak begini, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai memberi salam. Itu dalam kitab Tanwirul Qulub bagian fikihnya, rukun-rukun salat. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kesalahan pertama adalah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kesalahan pertama. Yang kedua kesalahannya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada spasi di sini. Harus ada spasi. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya, spasi. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak begini. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya, itu kesalahan kedua. Jadi kita beragama
harus didasari ilmu, harus ada dasar penjelasan para ulama, dan kita tidak hanya sekedar memiliki semangat untuk beribadah, tapi juga harus dibarengi dengan ilmu. Itu kesalahan kedua. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi. Kata orang, assalamualaikum warahmatullahi. Anak kau apa koi? Katanya dibuka pintu surga. Saya sampaikan jamaah saya hormati, disebutkan dalam riwayat, siapa yang berwudu menyempurnakan wudunya untuk melaksanakan sholat, ketika dia berwudu dibukakan oleh Allah 8 pintu surga. Jadi apa ki majene na bukakan ni puang Allah Ta'ala fa imam bukakan ni pintu surga arwah. Lewat dari mana saja. Jadi ku hampir selang kenapa ilo tabuka, ini to palo buka, dia dah tabuka. Terlambat topi pa imam buka. Nah sawadendre waktu tamajene agar Nabi sallam sudah dibukakan pintu surga, 8 pintu surga oleh Allah Subhanahu. Jangan khawatir. Aja nana ini buka pintu surga, Allah Ta'ala fa bukarang. Arwah pintu surga na bukakan. Jadi aja tak assalamualaikum warahmatullahi. Pada kada lelena. Ya, jawab ya hormati. Ini kesalahan yang ketiga. Ya. Kesalahan yang keempat adalah assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kedua pada anna. Itu kesalahan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi taliwaliwa atau kedua nataka. Mau bersalam pokok. Ya, sekiranya ada itu merusak. Jamaah yang saya hormati. Ya. Ya. Jadi kelebihan rakaat tadi, kalau imam kelebihan rakaat, maka dan makmum yakin bahwa ini sudah lebih, maka makmum tidak boleh mengikuti. Ini sudah keterangannya. Amma law kama imamuhu lihamisatin sahiyan fa innahu yamtanuhu 'alal ma'mumi mutabi'atuhu wa kana masbuqa law kana masbuqa wa mutahayyir. Ya, dan dia boleh memilih. Nah sekarang jamaah yang saya hormati, kalau kelebihan rakaat, kalau meninggalkan sunnah abad, yang kedua seperti lupa tahiyat awal. Kalau lupa tahiyat awal, ya ikuti imam, nanti sebentar baru dibayar dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Ya, itulah yang menormalkan. Jangan jatuh kita bertahan. Ya, jadi kita bertahiyat juga. Kalau salah satu sunnah abadnya salat itu adalah tahiyat. Ya, dan tahiyat dan membaca salawat kita selesaikan. Ya, tasyahud awal wa qu'udu, dan duduknya itu adalah sunnah abad. Duduk ketika bertahiyat awal. Yang ketiga, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertahiyat awal. Ya, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang dimaksud salawat kepada Nabi? Apakah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Ya, natapu mutu alena Allahumma salli ala Muhammad. Mau baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Di dalam kitab ini Al-Alim Al-Alama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, beliau mengatakan, wala ba'sa bi ziyadi sayyidina qabla Muhammad. Ya, tidak mengapa ditambah kata sayyid sebelum membaca Muhammad. Ketika kita bertahiyat,
ketika kita di dalam salat maupun di luar salat. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan ini masalah sayyid. Ya. Karena itu adalah adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menjunjung adab kepada Nabi itu lebih mulia, lebih afdal dibanding dengan meninggalkan adab. Ya. Itu lebih utama. Karena itu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari mengatakan wala ba'sa, tidak apa-apa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammad, menambah kalimat sayyid sebelum Muhammad. Ketika kita membaca salawat baik di dalam salat maupun di luar salat. Jamaah yang saya hormati, tasyahud awal dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bergandengan bersama. Saya juga perlu pertegas kembali bahwa jangan dikira ya roda sengi tahiyat na sempajange mapamula tahiyatul letu innaka hamidum majid. Ya. Tahiyat di dalam salat itu hanya 4 kalimat. 4 mi ke gair matungka tahiyat di dalam sempajange. 4 mi kalimat. Selebihnya itu salawat. Kalimat pertama at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya. Kalimat yang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat yang ketiga, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kalimat yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ya miro tahiyat dimunrin naro salawat. Ka 10 telur rukun sempajange Pak. Termasuk tahiyat dan salawat dipisah. Bukan satu itu. Lain tahiyat leto salawat. 10 telur rukun sempajange. Pemula niat, berdiri, takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk terakhir, baca tahiyat, baca salawat, memberi salam, tertib. 10 telur. 10 telur rukun sempajange. Di dalam duduk ada 3 rukun di situ. Ada 4 rukun. Pertama duduk terakhir. Yang kedua tahiyat. Yang ketiga salawat. Yang keempat memberi salam. Ya, jadi 4 rukun salat di situ. Ini harus diketahui supaya kita bisa membedakan mana sunnah abaatnya salat, mana rukunnya salat. Kalau tidak, maka si jemuk ibadah membaca tahiyat. Umpama, saya berikan contoh jamaah yang saya hormati. Di tahiyat pertama di dalam salat yang lebih dari 2 rakaat, salat maghrib kah, salat isya, duhur dan asar, itu dibaca salawat sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kana miro tatoni te diala rukun rakaat ketiga. Angkanya Allahumma shalli ala sayyidina. Ini dikatakan ya, wassalatu ala nabi, salah satu sunnah abatnya salat adalah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Ya, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita duduk tahiyat awal. Sedangkan sunnah abatnya berikutnya adalah wassalatu ala ali fit tasyahhudil akhiri. Ya, bersalawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat terakhir. Yang dimaksud tahiyat terakhir itu adalah tahiyat yang menuju kepada salam, memberi salam. Itu tahiyat terakhir. Ya. Jadi di situ kedudukannya bersalawat kepada keluarga Nabi wala ali sayyidina Muhammad, itu statusnya di situ adalah sunnah abad di tahiyat terakhir. Tapi di tahiyat pertama tidak disunatkan. Yang disunatkan adalah sunnah abadnya, yaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Nah, bagaimana kalau imam belum berdiri? Nah, selesai maka bersalawat. Apakah saya tinggal diam? Berkata Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani di sini, kalau sekiranya imam belum berdiri padahal kita sudah membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka bacalah doa di situ. Tidak disunatkan disambung ala ali, kecuali orang yang masbuk. Kalau orang masbuk ya boleh sambung terus karena masbuk. Yang tidak boleh, yang terbatas, bukan tidak boleh, tapi tidak disunatkan adalah muafik. Karena dalam berjamaah itu ada muafik, ada mu'mum. Muafik itu orang yang takbir bersama-sama dengan imam. Sedangkan masbuk orang yang sudah tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam dan boleh jadi tidak mendapatkan satu rakaat. Itu masbuk. Kalau masbuk boleh saja bertahiyat terus, baca tahiyat, boleh saja membaca salawat terus. Tapi kalau imam muafik, makmum muafik, maka membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai di situ. Jadi tahiyat dan salawat kepada Nabi yang menjadi sunnah abadnya salat, itu di kedudukannya sunnah abad di tahiyat awal, itu menjadi rukun di tahiyat terakhir. Sedangkan bersalawat kepada keluarga Nabi yang tidak disunatkan pada tahiyat awal, itu menjadi sunnah abad di tahiyat terakhir. Begitu jamaah yang saya hormati. Ya. Jadi sebentar itu baru disambung ala alihi di tahiyat terakhir. Itu sunnah abad di situ. Kita tidak boleh meninggalkan sunnah abad. Ya. Tahiyat dan salawat kepada Nabi di tahiyat terakhir itu wajib, itulah yang menjadi rukun. Tahiyat, duduk tahiyat dan membaca salawat. Membaca salawat kepada Nabi. Sedangkan bersalawat kepada keluarga Nabi itu di tahiyat terakhir, statusnya adalah sunnah abad. Ini dikatakan di sini wassalatu alal ali, ya, bersalawat kepada keluarga Nabi fit tasyahhudil akhiri, pada tahiyat terakhir adalah sunnah abad. Ya. Wal kunutu, yang termasuk juga sunnat abad adalah kunut di kalangan ulama Syafi'iyah. Kunut, ya, Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarun Nawawi mengatakan kunut waktu subuh disunatkan. Tapi imam-imam yang lain ya berbeda pendapat. Yang jelasnya, kalau seluruh ulama-ulama sekaliber imam mazhab, jangan kita menantang, jangan kita salahkan. Ya, jangan kita mengatakan kunut itu bid'ah. Imam Syafi'i melakukan. Yang mana lebih hebat, kamu atau Imam Syafi'i? Kalau nak jawab lagi, mana lebih hebat, Nabi atau Imam Syafi'i? Maka pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sungguh sangat menggelikan dan menertawakan. Kenapa? Karena ulama adalah pewaris Nabi. Nabi sendiri memberikan rekomendasi kepada para ulama untuk diikuti. Ya, al ulama warasatul anbiya. Jadi ketika kita mengikuti ulama, bukan berarti kita tidak mengikuti Nabi. Ya, kita mengikuti Nabi karena yang paling paham Al-Quran dan hadis adalah para ulama. Para ulama. Karena itu ketika kita mengikuti Imam Syafi'i, ketika kita mengikuti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, bukan berarti kita tidak mengikuti Nabi. Beliau adalah pewaris-pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasuluhu wa rasulah. Siapa yang memuliakan para ulama, maka dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, siapa yang menghina ulama, mereka telah menghina Allah dan Rasulnya. Ya, karena itu orang di belakang jangan menyalahkan karena hanya perbedaan mazhab saja kita saling menyalahkan. Ya, kita rukun karena semuanya sandarannya adalah ulama. Kita misalnya menyalahkan orang yang tidak besar bismillah,
Salah yang tidak besar bismillahnya. Bagaimana ulama besar yang tidak besar bismillahnya? Apakah kita mengalahkan mereka? Apakah kita lebih jago daripada mereka? Ya, jadi kita itu menerima semua, mengakui, karena imam mazhab yang empat ini, inilah sesungguhnya imam ahlus sunnati wal jamaati itu. Jadi empat imam mazhab itu semuanya adalah imam ahlus sunnati wal jamaah. Ya, karena itu kalau ada yang kunut, ya kita kunut. Ya, bahkan di kalangan ulama Syafi'iyah, di masjid-masjid yang tempatnya kunut lalu imamnya tidak kunut, ya maka boleh kita menyalahi imam dengan catatan kita tidak boleh terlambat dari dua rukun salat. Ya, jadi kita boleh menyalahi khusus untuk kunut. Misalnya tiba-tiba imamnya lupa kunut, ya maka kita kunut, ya kita boleh menyalahi itu, ya tapi dengan yakin kita tidak ketinggalan dua rukun. Kalau ketinggalan dua rukun batal salat. Ya, karena itu kalau tidak kunut, hati-hati. Bagaimana di tanah suci Mekah orang tidak kunut? Memang tempatnya situ tidak kunut. Ya, tidak kunut. Dan kalau kita mau kunut, kata Imam Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi di sini, kunut itu terpenuhi pujian kepada Allah dan permintaan ampun kepada Allah. Jadi ada orang yang membaca kunut, Allahumma gfirli ya Ghafur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Itu sudah cukup. Ya, misalnya di tempat-tempat yang tidak kunut, kita mau kunut, maka kita ambil redaksi kunut yang paling pendek. Allahumma gfirli ya Ghafur atau Allahumma arham ya Rahim. Ya, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Lalu kita sujud. Itu kunut yang paling pendek. Jamaah yang saya hormati, ya kunut yang paling pendek. Ya, sebab kalau dibaca Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait, bisa kita tinggalkan dua rukun salat. Ya, tapi kalau kita katakan Allahumma gfirli ya Allahumma gfirli ya Ghafur atau Allahumma arham ya Rahim, ya, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ya, itu agak pendek dan kita tidak akan ketinggalan. Ya, dari sisi kunut ini kata Imam Muhammad Nawawi boleh kita berselisih dengan imam dengan catatan itu tadi bahwa kita tidak akan ketinggalan dari dua rukun salat. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan? Pernah kita yang kunut subuh itu mengatakan bahwa kunut itu wajib? Ya, itu hanya sangkaan mereka. Kita tidak pernah meyakini bahwa kunut itu wajib. Tetap sunnah abuatnya salat. Ya, jadi persangkaan mereka hanya persangkaan mereka. Kalau mereka itu selalu salat tahajud waktu malam, jangan-jangan mereka itu menganggap salat tahajud itu wajib. Apa karena kita melaksanakan rutinitas sehingga ada keyakinan bahwa ini adalah wajib? Tidak. Saya kira saudara-saudara kita setiap malam tahajud. Ya. Apakah karena setiap malam tahajud sehingga dia katakan bahwa jangan-jangan tahajud ini wajib? Begitu juga kunut. Jadi kita itu yang kunut tidak pernah berkeyakinan bahwa kunut itu wajib, tetap sunnah abad. Sama dengan sujud tilawah. Sujud tilawah setiap subuh Jumat tidak pernah kita berkeyakinan. Ya, kalau kita berkeyakinan itu namanya menambah rukun salat, itu namanya bid'ah. Tapi kita tidak pernah berkeyakinan. Begitu tersampaikan nih. Tersampaikan nih, karena berusaha ki. Tidak pernah. Sejak kapan kita ini mengatakan bahwa kunut itu wajib? Tidak. Kita hanya yakin bahwa kunut itu adalah sunnah abad.
Itulah susahnya. Itulah susahnya. Ya, sedikit-sedikit bid'ah. Tidak ada itu bid'ah. Yang bid'ah adalah karena kamu tidak mau mendengarkan alasan orang yang berbeda pendapat denganmu. Jadi silahkan membid'ahkan sampai mati, karena kamu tidak mau mendengarkan alasan orang-orang yang berbeda pendapat denganmu. Kenapa kita tidak mengambil sifat bijaksana seperti yang dikatakan Profesor Dr. Hamka, seorang tokoh Muhammadiyah. Beliau mengatakan, semakin tinggi tingkat ilmu agama seseorang, semakin tidak mudah menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Tuh, itu Profesor Hamka. Semakin tinggi tingkat ilmu agama seseorang, semakin tidak mudah menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Itu semakin tinggi. Jadi kalau sebaliknya sedikit-sedikit menyalahkan orang, tahu dia gak fadis sengenah. Iya, dan istri kadang-kadang dasarnya tahu hero yang berbeda pendapat dengan kita, berarti tidak ada ilmunya, langsung saja menyalahkan orang. Ya, berarti tidak ada ilmunya orang itu, karena dia tidak tahu apa dasarnya orang sehingga berbeda pendapat dengannya. Mereka punya dasar, cuma tidak mau mendengarkan. Ini susahnya jamaah yang saya hormati, sahabat saya, bagus. Karena saudara kita ini biasa hebat, ini saudara kita masuk di tablik, masuk di kenapa mencari perbandingan terus, cocok, bagus. Tapi ketahuilah bahwa persoalan kunut, persoalan sujud tilawah, kami tidak pernah berkeyakinan bahwa itu adalah wajib. Itu saja sangkaannya saja mereka. Kalau dikatakan kenapa paling rutin laksanakan, saya mau tanya Anda, apakah Anda rutin salat tahajud setiap malam? Apakah Anda juga berkeyakinan bahwa tahajud itu wajib? Apakah Anda puasa Senin Kamis terus menerus? Apakah Anda berkeyakinan bahwa puasa Senin Kamis itu wajib? Kalau persoalan begitu, waduh, jamaah yang saya hormati, yang saya kira itu bagus, sahabat. Bagaimana? Waktu, alhamdulillah. InsyaAllah nanti kita lanjutkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Rabbi ja'alna minal ulama'il amilin, ja'alna min ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Al-Fatihah. Wallahu ila qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.